kita berdoa. Ya, mari semuanya. Berdoa. Siapa berdoa? Ya, kita silakan. Kalian tahu nggak kalau bernyanyi itu posisinya seperti apa? Apakah tidur? Apakah duduk yang baik? Ya, tegak badannya, Pak. Bagaimana? Miring? Ya, tegak badannya. Ya, berdiri juga bisa. Yang penting tegak badannya. Ya, kenapa seperti itu? Ya. Kenapa seperti itu? Ada yang tahu? Ada yang tahu kenapa kita harus tegak badannya? Ya. Kalau kita bernyanyi itu kita mengeluarkan apa? Suara. Suara itu diproduksi oleh apa namanya di sini? Apa? Laring. Ya, ada kotak suaranya. Ya. Jadi kalau kita tegak, produksi suara kita bagus, paru-paru juga akan berkembang dengan bagus. Ya, kalau kita sering bernyanyi, apa namanya? Jadi bisa sekaligus melatih apa? Paru-paru. Melatih juga pernapasan. Ya. Ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan bernapas? Kita perlu bernapas atau tidak? Perlu. Apa yang dimaksud dengan bernapas? Bernapas. Apa yang dimaksud dengan bernapas? Let out. Ya. Menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ya.
Terus sekali habis ya. Jadi bernapas itu kita menghirup, ada yang kita hirup, ada yang kita keluar. Nah, kita hirup yang diperlukan oleh tubuh dan kita mengeluarkan apa yang tidak diperlukan oleh tubuh. Yang diperlukan oleh tubuh itu apa? Oksigen. O2. Yang tidak diperlukan oleh tubuh? Karbon dioksida. Ini yang dihirup. Yang dikeluarkan. Nah, yang disebut dengan bernapas. Ya. Baik, tadi semua suka bernyanyi. Ya, sekarang Aku akan memainkan sebuah lagu. Kira-kira kalian bisa tak lagunya? Kalau Bapak dulu mau bernyanyi sama? Mau. Ya. Gembira ya, apa namanya, suaranya diproduksi dengan dikeluarkan dengan sebaik-baiknya ya. Lalu kita supaya pernapasan kita jadi lancar, paru-paru juga ya bisa dilatih dengan baik ya. Dari lagu tadi coba kalian buat, ada nggak yang bisa membuat pertanyaan dari beberapa kata tanya seperti apa, kemudian siapa, ya Gildi, siapa pencipta lagu ini? Kira-kira ada yang tahu? Apa itu lagunya? Nah, pertanyaannya jadi jawab dulu pertanyaannya. Siapa penciptanya? Oke, C. Simanjuntak ya. Kemudian tadi siapa? Sekarang apa? Apa judul lagunya? Ya, apa judul lagunya? Apa judul lagunya tadi? Ya. Selain apa dan siapa, kira-kira kata tanya apa lagi yang bisa kita gunakan? Bagaimana? Kemana? Kapan? Mengapa? Berapa? Ya. Adik. Yang mudah mengingat ya, adik
Simba. A itu apa? Di ya, sekarang coba kalian lihat bukunya halaman 13 sampai dengan halaman 15. Ya. 13 sampai dengan halaman 15. Di sana ada teks bacaan, ya, tentang apa? Sistem pernapasan pada manusia. Ya. Coba kalau dibaca dulu, ya, perlu kasih waktu 2 menit. Anak-anak, setelah kalian membaca, ya, sebentar, tolong diambil medianya masing-masing, ya, yang sudah kita siapkan hari, ya, media tentang organ pernapasan manusia, ya. Silakan diambil nanti. Kemudian nanti kalian akan mendemonstrasikan ke depan, ya. Siapa yang mau ke depan nanti, ya, mendemonstrasikan, menjelaskan tentang organ pernapasan dan cara kerja. Silakan diambil ke kelompok, ya. Selaput, ya. Rambut hidung harusnya itu, ya, sama seperti apa yang kalian bacakan informasinya, ya. Kemudian lanjutkan paling, dan sampai ke akhir. Ya, silakan. Ya. Jadi masing-masing anak harus siap, ya. Media yang kalian buat itu adalah menunjukkan cara kerja paru-paru. Pada saat diafragma berkontraksi, kira-kira paru-paru itu akan bagaimana? Pada saat diafragma itu relaksasi itu apa nih? Istilah. Kira-kira keadaan paru-paru seperti apa? Ya, jadi kalian bisa melihat, ya, dari media ini, ya. Kalau ini namanya kontraksi, ini relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Siap apa enggak? Siap. Bagus banget, ya. Oke, baik. Kira-kira siapa yang mau maju ke depan? Ayo. Om Swastiastu. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Nah, kami akan menjelaskan tentang organ pernapasan manusia dan cara kerja paru-paru. Bagaimana cara udara masuk ke dalam tubuh? Udara masuk ke dalam hidung. Kenapa melalui hidung? Ada yang tahu? Ya, siapa yang tahu? Untuk menghangatkan, menjaga udara. Kemudian udara menuju ke faring. Faring adalah persimpangan antara saluran pernapasan dan saluran pencernaan. Lalu menuju ke laring. Laring adalah kotak suara yang disebut jantung atau paha. Setelah itu udara menuju ke trakea. Trakea adalah batang tenggorokan. Setelah itu udara masuk ke bronkus. Bronkus adalah cabang dari tenggorokan. Kemudian udara masuk ke bronkiolus. Bronkiolus adalah percabangan dari tenggorokan. Setelah itu udara masuk ke alveolus. Alveolus adalah gelembung udara yang berada di ujung bronkiolus. Fungsinya untuk tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Nantinya cara kerja paru-paru akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, perhatikan media berikut. Media berikut adalah media buatan paru-paru. Di dalam media ini terdapat balon yang berperan sebagai paru-paru. Dan di bawah media ini terdapat
balon juga yang berperan sebagai diafragma. Saat diafragma mengalami kontraksi atau bekerja, respon pada paru-paru adalah mengembang. Itu artinya banyak udara terdapat di paru-paru. Dan saat diafragma mengalami relaksasi atau beristirahat, itu artinya tidak ada lagi udara di dalam tubuh. Lalu respon paru-paru adalah menipis. Dan begitu juga seterusnya. Kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi, kontraksi, relaksasi. Berikut itulah penjelasan saya tentang cara kerja paru-paru. Nah, demikianlah tentang apa pernapasan manusia dan cara kerja paru-paru. Terima kasih atas perhatiannya. Om Santi 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 Om. Om Santi 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 Om. Selamat pagi. Ya, terima kasih. Ya. Pernapasan manusia itu ada hidung, faring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus dan alveolus. Iya, tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ya, yang mana yang diperlukan oleh tubuh? Ya, hidung. Di hidung itu ada. Ya, kenapa tadi? Ya, untuk menyaring udara. Udara itu kan kalau kita hidup, kita kan nggak tahu, ya, tidak tahu apa yang kita hidup, ya. Ada yang obat ya, rambut hidung. Kemudian ada apa lagi? Selaput dan bibir. Fungsinya untuk apa? Untuk Menghangatkan suhu. menghangatkan suhu udara yang masuk. Ya, menghangatkan tanyakan. Ya, tadi kan Pak Guru sudah bertanya apa fungsi rambut hidung. Sekarang kalian bertanya. Coba dibuka bukunya. Halaman 16. Ya, 16. Ya. Di buku latihan silakan buat pertanyaan, ya. Ya, menggunakan kata apa? Ya, 3 saja pertanyaan dari masing-masing kata yang ya. 15 menit cukup atau tidak? 3 kali 1 2 3 4 5 ya. 15 menit ya. Lima menit lagi ya.
harus isi tanda tanya. Ya. Kalau tidak berisi tanda tanya, perhatikan juga penggunaan huruf kapital ya. Untuk mengawali sebuah kalimat menggunakan huruf besar ya. Apa hanya besar, bagaimana B-nya besar. Pertanyaannya sudah benar, cuma tulisan huruf kapital ya. Nah, ya. Baik, waktunya sudah habis. Ya. Siapa yang sudah membuat masing-masing kata-katanya itu 3? Siapa yang sudah membuat 3? Ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Siapa yang baru buat 2? 2. Maksudnya kalau yang kapan itu 2, bagaimana 2 ya. Siapa yang ada 1? Ada ya? Oke ya. Nah, setelah Pak Guru lihat tadi, perhatikan ya. Setelah Pak Guru lihat pekerjaannya, kita semua sudah bisa membuat kalimat tanya. Cuman, nah ada satu tanya nih ya. Kalau membuat kalimat tanya, yang pertama sesuaikan dengan konteksnya, sesuaikan dengan perintahnya. Kalian disuruh membuat kalimat tanya yang berhubungan dengan organ pernapasan. Jadi ya sekitar organ pernapasan saja ya. Apa fungsi dari rambut hidung? Bagaimana udara bisa masuk ke dalam tubuh kita? Nah, itu semua berhubungan dengan organ pernapasan, tidak dengan yang lain. Kecuali kalau disuruh bebas. Oke, buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, bebas. Boleh bebas ya. Nah, yang kedua, perhatikan penggunaan huruf kapital. Ya, huruf kapital. Tadi ada beberapa yang Pak Guru lihat masih diawali dengan huruf ya kecil, bukan huruf kapital ya. Tolong dikoreksi nanti itu ya. Mengawali sebuah kalimat itu harus dengan huruf besar, huruf kapital. Kemudian yang ketiga, penggunaan tanda baca. Iya, kalau kalimat tanya, tanda baca yang digunakan adalah iya, kata tanya. Ya, harus ada tanda bacanya. Ya. Jadi kalau nggak ada tanda tanya, tanda bacanya ya bukan kalimat tanya. Ya, paham anak-anak? Ya, paham ya. Oke. Tapi secara keseluruhan kalian sudah bisa membuat kalimat tanya dengan baik. Ya. Setelah Pak Guru lihat tadi ya. Ya, kira-kira setelah apa yang Pak Guru berikan tadi, kira-kira kalian ada yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas, masih kurang jelas ya, tentang kata tanya dan apa yang kita pelajari tadi? Apa? Ya, organ pernapasan manusia dan cara kerja paru-paru. Ya, kata tanyanya apa saja? Apa? Bagaimana? Terus kalau organ pernapasan manusia apa saja?
paru-paru seperti apa? Ayo. Ada kontraksi dan relaksasi. Apa yang dimaksud dengan kontraksi? Apanya yang bekerja? Diafragma itu ya yang di bawah paru-paru itu ya. Kalau ditarik atau berkontraksi itu paru-parunya bagaimana? Mengembang. Mengembang itu tandanya berarti ada udara dalam. Kemudian ketika diafragma berrelaksasi, paru-paru akan mengembang. Ya, itu tandanya udara sudah keluar dari paru. Jelas ya? Jelas. Ada pertanyaan? Sekali lagi. Ada? Tidak? Hei. Ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang kata tanya dan organ pernapasan manusia serta cara kerja dari paru-paru. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini ya kalian bisa mengerti dan nanti tolong dibaca lagi di rumah ya. Ya. Tadi juga di awal Pak Guru juga menyanyikan kita menyanyikan lagu apa? Lagu Desa. Pelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang tangga nada. Ya, tangga nada. Ya, ada yang sudah membaca buku tangga nada apa saja? Diatonis dan ya, ada tangga nada diatonis itu ya sedikit saja. Kira-kira ada yang tahu nggak tangga nada diatonis itu apa maksudnya? Tangga nada yang memiliki? Ya betul, 7 nada. Apa saja nadanya? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ya, ya, do, re, mi, fa, sol, la, si. Do-nya do tinggi ya. Ya, jadi 7 nada pokok itu namanya tangga nada diatonis. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, ya, biar untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang tangga nada diatonis. Ya, sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita nyanyikan lagi ya. Yang semangat nyanyinya, ya.